Selamat siang. Gimana kabarnya? Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan diwakili oleh satu orang ketua kelas. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran hari ini. Apakah hadir semua? Tidak, Pak. Ada yang Tidak. tidak sekolah. Siapa yang tidak masuk? Kaila Sama Najwa. Ya. Kaila sakit. Kaila sakit. Sakit apa? Sakit perut katanya, Pak. Sekarang kita materinya yaitu dinamika pelanggaran hukum. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan mempelajari dinamika pelanggaran hukum. Sudah belajar tentang peran lembaga penegak hukum. Siapa yang bisa menyampaikan apa saja sih peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia? Cung, silakan. Yang pertama ada Polri, yang kedua ada Kejaksaan, yang ketiga ada Kehakiman, yang keempat advokat, dan yang kelima KPK. Berarti kalian masih ingat materi yang sebelumnya. Pada materi dinamika pelanggaran hukum, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah melakukan pelanggaran hukum. Bisa di masyarakat, bisa di sekolah, bisa di lingkungan keluarga, dan bisa di lingkungan bangsa dan negara. Dan mungkin kalian pernah melakukan pelanggaran hukum. Siapa yang mau menyampaikan apa saja yang saya sudah langgar? Siapa yang mau? Ya, Pak. Oke, silakan Marcel. Seperti pelanggaran yang telah saya lakukan di sekolah tentang mengenai datangnya terlambat ke sekolah dan tidak hadir saat jam pelajaran. Oke, itu salah satu contoh pelanggaran hukum yang ada di lingkungan sekolah. Materi dinamika pelanggaran hukum, kita sekarang akan menggunakan model PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Iya, kalian akan melakukan sebuah proyek dan ada hasil karya atau produk. Apa produknya? Yaitu berupa video. Berikutnya, nanti Bapak akan melakukan 3 penilaian. 1, penilaian afektif. Kedua, penilaian kognitif. Kognitifnya nanti di akhir, kalian akan masuk ke dalam aplikasi Quizizz. Yang ketiga, penilaian psikomotor atau keterampilan. Tolong perhatikan sebuah tayangan video yang akan Bapak sampaikan. Dari sini kalian nanti coba amati video tersebut, kemudian kalian tentukan pertanyaan mendasar dari tayangan video tersebut. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang.
Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup? Coba diperhatikan ada teori tentang pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum ini disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sekarang kita mulai mengelompokkan di kelas ini berarti ada 4 kelompok. Kelompok 1 temanya yaitu tema perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan keluarga. Kelompok 2 yaitu perilaku yang bertentangan dengan aturan dalam lingkungan sekolah. Caranya, Bapak sudah menyiapkan di dalam kotak isian ini ada kertas isinya angka 1 sampai 4. Jadi kalian ngambil salah satu yang ada di dalam ini, lihat nomornya, berarti itu kelompok kalian. Paham? Paham. Kita kocok. Silakan perwakilan dulu deh. Ambil satu, jangan dulu dibuka. Terima kasih sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD sesuai kelompoknya. Nanti kalian isi LKPD-nya dengan baik dan benar. Satu dulu. Kelompok 2. Isi LKPD terkait video yang tadi di awal saya tampilkan. Kalian cari apa masalah dari video tersebut, solusinya dijawab. Paham? Dapat masalahnya? Udah Pak, tinggal kayak dirangkai kata-katanya. Solusinya aja. udah? Udah. Oke, terima kasih. Kelompok ini sudah masalah solusinya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Oke, kelompok 3, silakan. Jadi di sini aku sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mengemukakan hasil diskusi kami tadi tentang pertanyaan mendasar dari video yang Bapak sampaikan. Kita buat jadwal project videonya. Tiap-tiap kelompok harus membuat jadwalnya dari awal sampai akhir. Akhirnya yaitu pengumpulan video project. Bapak batasi pengumpulan video projectnya 1 minggu dari sekarang. Sekarang silahkan buat jadwalnya masing-masing kelompok. Silahkan. Setelah itu ada penyusunan skrip gitu. Mau kapan penyusunan skrip? Besoknya lagi. Berarti hari Jumat ya? Jumat. Oke, kita Jumat. Nanti diskusi lagi ya. Berarti syutingnya kalau mau Sabtu Minggu bisa semua kan? Bisa. Bisa. Karena sudah dibuat jadwalnya, coba deh Bapak pengen tahu yang sudah beres membuat jadwal project. Acungkan tangan. Bapak. Oke, kelompok 3. Ya, kita dari kelompok 3. Nah, untuk jadwal yang pertama, pencarian informasi, kita setujunya pas sekarang hari Selasa pulang sekolah. Iya. Dari pulang sekolah sampai Kalian diskusi masing-masing kelompok sesuai jadwal yang tadi proyeknya sudah dibuat. Kalian diskusikan bareng-bareng biar masing-masing orang dalam kelompoknya tahu perannya masing-masing. Paham? Paham. Oke, silakan. Intan yang bawa motor ya? Berarti Intan, Amanda, satu lagi Amel aja ya? Berarti sama polisinya nanti yang Ada sifat aja. terus sama Kelompok 4 untuk aplikasi editing videonya pakai apa? kayaknya pakai aplikasi InShoot Pak. InShoot. Ya. Ada yang mahir? Ya ada. Oke, silakan. Jadi
Oke, kelompok 1 ada masalah terkait proyeknya? Belum sih Pak, cuman pembagian lokasi syuting aja. Oke. Pakai kostum khusus nggak? Enggak. Oke. Terus settingnya di mana? Di rumah. Di rumah. Berikutnya aplikasinya, editingnya pakai apa? Paling KineMaster, Capcut, sama Linkmotion. Oh, berarti digabung ya? Gabung. Nah, kalau digabung biasanya masing-masing punya efek yang keren. Iya. Hasilnya jadi waktunya sudah habis dan proyek kita waktunya 1 minggu pembuatan video ini. Maka minggu depan kita lanjutkan dengan menilai hasil dari proyek kalian, dipresentasikan, saya nilai, dan yang lain komentar. Setelah menilai hasil proyek kalian berupa video, nanti kita evaluasi dari kegiatan proyek tersebut. Sudah sampai tahap akhir dari pembelajaran hari ini, tapi sebelum sampai ke akhir, kita tarik kesimpulan dari materi pembelajaran dinamika pelanggaran hukum. Ada yang bisa menyimpulkan? Bapak. Sok, silakan Daruri. Baik, kesimpulannya adalah pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang tidak mentaati peraturan atau tidak patuh, sehingga kepentingan seseorang tidak terpenuhi. Begitu Pak kesimpulannya. Oke, terima kasih, kasih aplaus. Oke, jadi kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini, kita dalam masyarakat atau dalam lingkungan luar selain lingkungan sekolah, mau lingkungan keluarga, mau lingkungan bangsa dan negara, sampai ke lingkungan masyarakat, kita harus mewujudkan atau mentaati atau mematuhi peraturan. Selanjutnya kita merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Refleksi dari kelompok 2. Silakan. Baik, refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini mengenai dinamika pelanggaran hukum di lingkungan sekolah menurut dari kelompok kami yaitu tidak melanggar peraturan sekolah, tidak mencontek saat ulangan, serta datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Sekarang saatnya kita menilai hasil dari produk atau proyek video kalian Masing. Caranya kalian presentasikan nanti videonya, tiap kelompok harus mengkomentari dan isi komentarnya di LKPD. Yang sudah siap, Cung, untuk mempresentasikan. Nah, sekarang kita menuju kelompok terakhir. Kita lihat proyek video kelompok 4. Silakan. Ya, Pak. Teman-teman, jadi itu tadi hasil video dari kelompok 4 mengenai pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara. Nah, dari video yang saya lihat bisa diketahui kendalanya itu apa aja. Yang pertama itu dari segi suara ya. Dari segi suara itu kurang jelas karena tidak menggunakan mic clip on. Nah, itu juga termasuk kurang persiapan juga mungkin. Kasih aplaus. Terima kasih, kembali ke tempat. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan dan mengevaluasi kerja proyeknya. Sekarang Bapak akan menyuruh kalian untuk tes tertulis melalui quizzes.
Kalian silakan buka di handphone masing-masing, masuk ke link quizzes, kerjakan 10 soal dengan baik dan benar karena itu nanti jadi tes tertulis kalian. Paham? Paham. Silakan buka link quizesnya. Sudah habis, silakan difinish quizesnya. Pertemuan berikutnya nanti kita masuk ke materi iptek. Sebelum diakhiri pertemuan hari ini, di awal kita sudah berdoa, maka di akhir juga harus berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.